Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak. Perkenalkan, saya Yusi, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya ingin melakukan pengkajian kepada Ibu. Ada beberapa pengkajian. Sebelumnya bisa sebutkan namanya dulu ya Bu? Ya bisa. Nama saya Bu Dewi. Dewi siapa nih Bu? Panjangan nama lengkapnya. Nurmaningsih. Untuk tanggal lahirnya Ibu? 03/04/1963. Baik Ibu, sebelumnya tadi kan saya bilang ini melakukan pengkajian, yaitu pengkajian terkait ada pengkajian umum, kemudian terkait riwayat kesehatan, persepsi Ibu terhadap kesehatan, juga ada beberapa pengajian lain yang nanti akan saya sebutkan sekaligus saat saya bertanya atau wawancara kepada Ibu ya Bu. Ya. Untuk waktunya saya butuh waktu kira-kira paling lama 40 menit. Ini untuk mengetahui kesehatan Ibu atau kondisi Ibu itu bagaimana saat ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Untuk tepatnya di sini ya Bu. Oke. Baik, saya mulai dulu ya Bu. Yang pertama, untuk identitas Ibu. Untuk tadi kan namanya benar ya, untuk Ibu Dewi. Ya. Dan tanggal lahirnya 3 April Ya. 1993. Untuk pendidikan terakhir Ibu, SMA, SLTA. SLTA Ibu, sama ya SMA. Untuk pekerjaan sekarang itu apa saya? Pensiunan PNS. Pensiunan PNS Ibu. Ya. Kalau boleh tahu dulu PNS apa Bu? Kementerian Agama. Begitu. Untuk sukunya di sini Pusing ya Bu? Ya. Pusing. Salsing. Karena di Banyuwangi itu ya Bu, Ya. mayoritas. Mayoritas bahasa Pusing. Untuk status perkawinannya saat ini Kawin. kawin. Kalau boleh tahu sekarang apakah Ibu ada keluhan atau kondisi Ibu bagaimana sekarang? Sebetulnya sih nggak punya Mbak, cuman akhir-akhir ini kalau duduk apalagi pas sholat gitu atau pas silaturahim gitu atau nyantai-nyantai itu pas duduk mau berdiri itu pinggul saya yang sebelah kanan ini kok agak sakit gitu aja cuma. Begitu ya Bu. Itu bagaimana ya Bu awal mulanya bisa Ibu efek mungkin dari kemarin atau hari-hari ini? Enggak, itu sudah beberapa minggu itu sudah Mbak. Sudah beberapa minggu. Ya. Apa dari karena faktor duduk gitu ya Bu? Duduk terlalu lama atau Enggak sih, waktu duduk sebentar juga tamu-tamuan biasa itu juga kadang pas itu loh yang kelihatan kalau pas sholat. pas Jadi sholat ya, ya Bu? jadi sholat pas mau berdiri itu juga agak nyeri. Dulu apa Ibu pernah punya keluhan seperti itu gitu? Enggak, Cuman baru kalinya? iya. Baru kali ini. Untuk keluarga mungkin pernah ada yang mengalami hal seperti Enggak, itu? kalau dari orang tua saya cuman bapak itu punya riwayat ini darah tinggi, tensinya sering tinggi kalau bapak saya. Kalau saya enggak. Berarti punya riwayat darah tinggi ya Ibu dari Iya. Bapak ya? Iya. Ibu tapi enggak ya? Enggak. Tapi enggak, nanti saya cek juga. Ya. Selanjutnya saya tanya mengenai persepsi deh Bu, persepsi mengenai kesehatan. Itu Ibu biasanya sering memeriksa kesehatan gitu nggak Bu secara rutin? Enggak, selama ini enggak pernah, cuman kalau pas pinggul yang agak nyeri itu saya alternatif di pijat urat gitu loh, pijat refleksi. Refleksi Ya, sesekali kalau ke dokter itu kalau badan rasa nggak enak langsung check up. Oh, check up. Iya.
Di mana itu Bu kalau boleh tahu pijat refleksinya? Di dekat rumah atau di daerah Menteng. lumayan berarti ya Bu, lumayan jauh. Ya jauh, kalau ingin sehat ya saya harus berikhtiar, ya meskipun jauh ya tak parani Mbak. Iya benar Bu. Selanjutnya mengenai pola aktivitas dan latihan. Untuk yang pertama ini terkait mandinya Ibu. Untuk mandi Ibu berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali sehari Ya Bu, pagi ya. dan sore. Untuk tadi kan Ibu pekerjaannya udah pensiun ya Ibu. Ya. Berarti kalau kegiatan selain untuk mengisi waktu luang di rumah itu apa Nggak bagaimana? ada sih Mbak, cuman ya pagi aktivitas seperti biasa, masak, Ya. bersih-bersih, nanti olahraga. Rutin sudah, kalau pagi itu saya harus olahraga. Kadang goes, kadang jalan kaki. Sendirian Ibu ya? Ya sendiri. Untuk selanjutnya tentang istirahat dan tidur Ibu. Untuk tidur Ibu biasanya tidur siang apa tidak? Enggak, selama ini memang karena waktu jadi ASN ya, Ya. itu enggak pernah tidur siang, paling enggak malam itu habis sholat isya jam-jam 8 atau 9 saya baru tidur. Itu aja. Sekarang pun juga sulit tidur siang karena sudah terbiasa itu. Jadi kalau tidur siang kadang pusing. Kalau enggak kepepet, mungkin capek, terlalu capek dan terlalu ngantuk baru bisa tidur kalau siang. Jarang berarti ya Ibu, jarang Ya. tidur siang. Kalau untuk malam kan tadi katanya mungkin tidur sekitar jam 9-an. Ya. Itu biasanya bangunnya jam berapa ya? 2:30, saya pastikan sudah 2:30 karena sudah terbiasa seperti itu. Lanjut sholat. Ya dulu. salat, nanti habis sholat paling enggak ya kegiatan kecil-kecil itu apa sih? Ya itu tadi sudah. Iya, Bu. Lanjut saya untuk pola nutrisi itu untuk makan 3 kali sehari ya Bu. Ya. Biasanya Ibu makannya apa aja Ibu? Ya yang pasti itu tahu Tahunya. tempe itu Ya. ada itu, terus sayur bening gitu, kemudian kadang yang pulut itu sayuran itu dipencet sama sambal, nggak pedes tapi sambalnya karena saya nggak suka pedes. Suka makan sayur berarti. Ya. Untuk obat-obatan Ibu apakah enggak ada ya Bu? Nggak ada. Saya sering kali minum seduhan temulawak atau mengkudu. Jadi ya itu baik itu. Selanjutnya untuk Ibu biasanya kebiasaan kencingnya atau BO ya Bu? Ya. BAB itu kalau sehari kencing itu berapa kali Bu kira-kira? Nggak terhitung sudah Mbak, ya paling enggak ya berapa ya, nggak saya hitung dah. Gitu. Mungkin ada 3 kali atau Lebih. 4, 5? Ya kalau itu siang sampai malam, Ya, dalam sehari. dalam sehari ya paling enggak ya sampai 6 kalian gitu ya. Apalagi kalau malam pas musim dingin ya bolak-balik di kamar mandi Mbak. Iya, iya. Untuk tadi Bu BAB-nya atau BL-nya itu mungkin sehari. Hampir setiap hari kalau saya. Setiap hari. Ya, rutin saya pagi itu pasti Oh, gitu. bisa pakai. Gak ada kesulitan kencing atau Enggak. gimana? Masih Enggak. normal ya Bu. Iya, normal. Kemudian untuk selanjutnya tadi bukan mengatakan nyeri ya Ibu di Iya. bagian Pinggul sebelah kanan. sebelah kanan. Itu biasanya datangnya nggak mesti atau Ya itu tadi sudah waktu duduk, kalaupun nggak duduk mungkin ya nggak kira sakit deh. begitu ya Bu? Ya, Buat jalan tapi masih enak. enggak jalan enak, buat dua juga enak. Cuman itu tadi kalau sudah duduk itu mau berdiri agak. Gitu ya Bu.
Baik, selanjutnya untuk tadi itu ibu kan merasa nyeri atau kalau ada masalah kesehatan atau penyakit apa gitu yang mungkin ibu sehingga sampai mengeluhkan gitu, biasanya ibu apa yang dilakukan ibu selain tadi ada pijat refleksi atau check up gitu? Itu tadi olahraga nggak? Olahraga ya? Iya, cuma olahraga itu aja sudah. Biasanya habis Berobat juga enggak, ya. Jadi diatasi dengan itu aja sudah. Fokusi, kemudian ya olahraga itu tadi. Dibuat olahraga langsung enakan gitu? Ya, nah, ya. Mungkin juga peredaran darahnya ya, kali ya yang kurang normal lah mungkin. Iya, iya. Kemudian biasanya ibu untuk kalau ada kesulitan atau bagaimana itu siapa bu yang membantu? Mungkin dari anak, dari keluarga, teman? Kesulitan masalah apa itu? Dari apa saja, mungkin ada yang mau, semuanya ibu mau ke rumah sakit atau mana, ada yang mengantarkan atau ini curhat sesuatu? Ya enggak, selama saya bisa mengatasi sendiri, saya berangkat sendiri karena anak saya jauh-jauh. Bapaknya juga kadang ada di luar kota. Nah ini kan ibu ada itu dalam beribadah, apakah ada hambatan? Enggak ada sih, enggak ada hambatan. Cuman ya tadi itu sudah habis duduk mau berdiri itu yang agaknya ini. Selain itu enggak. Masih normal, masih baik-baik aja. Baik, kalau gitu saya sudah untuk pertanyaannya sementara. Kalau gitu selanjutnya boleh saya tensi dulu nggak bu? Boleh. Ya. Bisa ya bu, tangannya pilot saja. Kalau tidak nyaman atau sakit bilang ya bu. Ya. Berapa kak? 120/75 ibu. Normal ya ibu. Selanjutnya boleh saya periksa suhu Boleh. badan ibu ya. Ya. Terus kayak sekalian ukur juga nanti ibu sama pernafasan ibu ya. Ini saya periksa dulu biar kalian ini dikapitkan di dalam ketiak. Ini. Ya. Nanti akan ada suara bunyi kalau itu sudah selesai. Ini harus Yang menyentuh kulit ibu. ini ya. Ya, ya udah benar. Dapat diam aja sampai ada suara. Selanjutnya boleh ibu bernafas normal ya bu, permisi saya pegang ya. Nafas normal.
Normalnya bisa 16 sampai 20 atau 16 sampai 24. Selanjutnya segini ya. Bisa ibu. Ya 80 kali per menit. Normal juga ya ibu. Ya. Untuk sini tadi sudah berbunyi ya. Bisa dikeluarkan. 35,6. Selanjutnya boleh lihat tangannya lagi tadi ibu. Untuk terkait kulitnya tidak ada luka gitu ya bu. Enggak. Tidak ada bengkak juga. Tumbuh rambutnya juga baik. Untuk bagian kepala atau leher sini ibu gak ada benjolan atau apa, tidak ada. Ibu gak ada keluhan untuk batuk, pilek dalam beberapa hari terakhir? Gak ada ya bu? Masih sehat ya bu? Ya. Alhamdulillah. Untuk mual, muntah gak ada ya bu? Tidak. Baik ibu boleh bisa lihat. Selanjutnya saya bertanya terkait untuk menilai tingkat kemandirian ibu dalam melakukan suatu hal, apa itu sudah bisa sendiri atau juga masih butuh bantuan orang lain. Nah itu bagaimana ibu dengan mandi sehari-harinya ibu tadi? Itu apa bisa melakukan gosok ke area badan seperti bagian belakang sini itu dan juga kaki bagian bawah itu? Kalau yang belakang kayaknya yang memang agak sulit sih, tapi kan saya berusaha untuk pakai sabun seperti itu. Kemudian kalau kaki ya tetap biasa. Bisa ibu ya? Ya bisa. Untuk melepas pakaian atau mengikat atau memancing itu juga, memancing pakaian itu bisa sendiri? Bisa juga? sendiri. Terus untuk ke kamar mandi itu apa ibu butuh bantuan seperti orang lain atau tongkat? Enggak. Ibu. Enggak. Terus saat ingin berpindah misalnya dari duduk ke berdiri atau sebaliknya itu juga apa ibu masih bisa sendiri apa perlu dibantu? Sendiri. Alhamdulillah ibu. Kemudian untuk kencing tadi atau BO itu apa ibu setiap harinya normal atau kontrol? Normal. Normal ya ibu. Untuk kebutuhan makan itu sendiri masih bisa dilakukan sendiri atau ada butuh? Enggak, sendiri. Alhamdulillah berarti ya normal sama ya ibu. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar tingkat hubungan ibu dengan keluarga atau bisa juga teman-teman ibu. Ini saat ibu merasa kesusahan atau kesulitan terhadap suatu masalah, orang pertama yang sekiranya ibu minta bantuan itu siapa? Kakak saya. Kakak dari keluarga ibu? Iya, kakak yang nomor 5. Ya, mungkin dari anak-anak juga. Anak-anak ya juga sih, yang sudah keluarga itu yang sering itu, meskipun yang belum keluarga juga kadang ya mintai rembukan istilahnya, mau apa yang saya runding itu ke anak-anak itu. Kalau yang sudah terlalu takut merepotkan anak-anak, saya ke itu kakak saya itu. Berarti selalu antara kedua itu ya bu? Ya. Untuk anggota keluarga ibu sendiri itu seperti anak, itu apakah saat ada masalah itu berbagi pada ibu? Ya. Seperti berembuk kita dia ibu Ya. ya? Saat ibu ingin melakukan sesuatu seperti membantu menyelesaikan suatu hal, bagaimana respon keluarga itu? Maksudnya? Saat ibu melakukan sesuatu seperti apa ya, untuk berembuk tadi tuh, apakah mendukung atau bagaimana? Iya, seringkali mereka juga ngasih solusi begini mah, begitu mah. Ya, kalau memang itu nanti sudah sepakat ya itu tadi sih.
kakak saya itu sifatnya menasihati, jadinya begitu begini. Ya, lalu misalnya saat ibu merasa emosi gitu, marah, sedih, itu respon dari keluarga itu bagaimana ibu? Karena di rumah itu sudah jarang yang kumpul mbak, jadinya ya sudah jarang marah. Tapi kalau sudah kadang ketemu gitu itu ya kadang ada apa ya istilahnya itu mungkin yang kurang pas di hati itu baru gitu. Tapi ya tidak saya luapkan karena memang ya apa ya paling tadi aja tak ajak ngomong gitu. Ini begitu. Saling menerima gitu ya bu? Iya. Misalnya ada suatu masalah gitu, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Ya tadi itu sudah Bersama keluarga berarti ya bu? ya bersama keluarga mungkin kan ada solusinya pastinya mbak. Ya, selalu menyediakan waktu. Ya. Untuk tingkat hubungan ibu dengan keluarga juga baik ya berarti ya bu? Selanjutnya ini untuk mengetahui tingkat depresi ibu, seperti stres gitu ya bu. Ini saya bacakan ya ibu, bisa sambil dilihat juga. Untuk yang pertama ini mengenai kesedihan, skornya itu ada 3, 2, 1, 0. Untuk skor 3 ini ada pilihannya. Apakah ibu seperti ini? Kalau ibu seperti ini berarti pilih skor 3. Jika ibu seperti yang skor 2 berarti memilih skor 2. Dan seterusnya ibu. Untuk yang kesedihan, untuk skor 3 ini saya sangat sedih atau tidak bahagia, dimana saya tak dapat menghadapinya. Untuk yang kedua, saya galau atau sedih sepanjang waktu dan saya tidak dapat keluar darinya. Untuk skor yang 1, saya merasa sedih atau galau. Untuk yang skor 0, itu saya tidak merasa sedih. Jika ibu merasa kesedihan, merasa perasaan sedih itu, apa yang akan ibu pilih? Nomor yang keberapa? Skor. Yang 3 tadi, skor 3 apa mbak? Saya sangat sedih atau tidak bahagia, di mana saya tak dapat menghadapinya. Sebetulnya sih sedih, bahagia itu saya bisa sih ngatasi. Itu masuk ke mana itu? Antara 0 atau 1 ibu. Saya yang pertama, yang skor 1 itu saya merasa sedih atau galau, atau 0 saya tidak merasa sedih. Ya 1 itu kali mbak. Tapi kan orang sedih, galau itu kan bisa ngatasi, Ya. nggak harus terus-terusan gitu, nggak akan sesekali. Namanya orang hidup kan seperti itu. Ya benar ibu. Kemudian untuk yang kedua terkait pesimisme, itu yang untuk skor 3, saya merasa bahwa masa depan adalah sia-sia dan sesuatu tidak dapat membaik. Untuk yang kedua, saya merasa tidak mempunyai apa-apa untuk memandang ke depan. Terus yang ke-1, saya merasa berkecil hati mengenai masa depan. 0, saya tidak begitu pesimis atau kecil hati tentang masa depan. Terkait kondisi ibu dalam hidup ini, dalam menjalani hidup ini, apakah Ya, bersemangat? Ya bersemangat lah. Bersemangat Iya. ya. Itu masuk kemana itu? Yang 0 ini berarti ibu. Ya, tetap bersemangat. Untuk yang selanjutnya itu mengenai rasa kegagalan. Untuk skor 3, saya benar-benar gagal sebagai orang tua, sebagai istri juga. Terus yang kedua, bisa melihat kehidupan ke belakang semua yang dapat saya lihat hanya kegagalan. Skor 1, saya merasa telah gagal melebihi orang pada umumnya. Untuk skor 0, saya tidak merasa gagal. Nah, 0 itu aja. 0 ya, 0 ya ibu. Ya. Selalu positif gitu ibu. Ya. Untuk yang selanjutnya mengenai ketidakpuasan ibu dalam hidup ini, yang untuk skor 3, saya tidak puas dengan segalanya. Untuk skor 2, saya tidak lagi mendapatkan kepuasan dari apapun. Skor 1, saya tidak menyukai cara yang saya gunakan. Untuk skor 0, saya tidak merasa tidak puas. 0 itu. Selalu merasa puas ya ibu apa yang dipilih gitu ya. Untuk yang selanjutnya mengenai rasa bersalah, untuk skor 3 ini saya merasa seolah-olah sangat buruk atau tidak berharga. Skor 2, saya merasa sangat bersalah.
Untuk skor 1, saya merasa buruk atau tidak berharga sebagai bagian dari waktu yang baik. Untuk skor 0, saya tidak merasa benar-benar bersalah. Yang skor 1 apa? Saya merasa buruk atau tak berharga sebagai bagian dari waktu yang baik. Ya, itu kadang-kadang kan yang seperti itu ya. Ada rasa bersalah mungkin. Iya. Gitu. Ya, Jadi untuk mungkin nggak sepenuhnya merasa tidak bersalah. Kemudian untuk selanjutnya tidak menyukai diri sendiri terkait ibu sendiri. Yang untuk skor 3, saya benci diri saya sendiri. Skor 2, saya muak dengan diri saya sendiri. Skor 1, saya tidak suka dengan diri saya sendiri. Untuk skor 0, saya tidak merasa kecewa dengan diri sendiri. Selalu bersyukur. Untuk yang selanjutnya membahayakan diri sendiri. Untuk skor 3, saya akan membuli diri saya sendiri jika saya mempunyai kesempatan. Skor 2, saya memiliki rencana pasti tentang tujuan bunuh diri. Untuk skor 1, saya merasa lebih baik mati. Untuk skor 0, saya tidak mempunyai pikiran-pikiran mengenai membahayakan diri sendiri. Tidak ibu. Tidak dari tadi ibu kata positif gitu. Selanjutnya tentang menarik diri dari lingkungan sekitar. Untuk yang ketiga, saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain dan tidak peduli pada mereka. Untuk skor 2, saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain dan mempunyai sedikit perasaan pada mereka. Untuk yang skor 1, saya kurang berminat pada orang lain daripada sebelumnya. Untuk skor 0, saya tidak kehilangan minat pada orang lain. 0. Selalu untuk tetap bisa berkomunikasi dengan lingkungan. Untuk selanjutnya mengenai keraguan-raguan. Untuk skor 3, saya tidak dapat membuat keputusan sama sekali. Untuk skor 2, saya mempunyai banyak kesulitan dalam membuat keputusan. Skor 1, saya berusaha mengambil keputusan. Untuk skor 0, saya membuat keputusan yang baik. Untuk selanjutnya mengenai perubahan gambaran diri terkait ibu sendiri, gambar yang ada di ibu. Skor 3, saya merasa bahwa saya jelek atau tampak menjijikan. Skor 2, saya merasa bahwa ada perubahan permanen dalam penampilan saya dan itu membuat saya tidak tertarik. Skor 1, saya khawatir bahwa saya tampak tua atau tidak menarik. Skor 0, saya merasa bahwa saya tampak lebih buruk daripada sebelumnya. Lebih apa? Yang 0? Saya merasa bahwa saya tampak lebih buruk daripada sebelumnya. Kalau yang saya alami, saya lebih baik dari sebelumnya. 0 ya Bu. Ya. Untuk yang selanjutnya kesulitan kerja. Tapi ini sudah pensiun ya? Ya. Yang selanjutnya berarti tentang keletihan. Keletihan ini saya sangat lelah untuk melakukan sesuatu. Skor 2, saya merasa lelah untuk melakukan sesuatu. Untuk yang 1, saya merasa lelah dari yang biasanya. Untuk 0, saya tidak merasa lebih lelah dari biasanya. Ya, sesekali ya lelah. Sekali aja ya Bu. Iya. Untuk yang selanjutnya mengenai anoreksia atau terkait nutrisi pada tubuh ibu. Ya. Yang skor 3 itu saya tidak mempunyai nafsu makan sama sekali. Untuk yang kedua, nafsu makan saya sangat memburuk sekarang. Untuk yang skor 1, nafsu makan saya tidak sebaik sebelumnya. Skor 0, nafsu makan saya tidak buruk dari yang biasanya. Ya, 0. Ibu dapat disimpulkan berarti tingkat depresi ibu tidak ada atau minimal ya ibu. Jadi masih normal. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya mengenai tingkat resiko jatuh pada ibu. Ibu apa pernah jatuh ya dalam 3 bulan terakhir ini? Enggak pernah ya? Lalu apa ibu punya lebih dari satu penyakit selain yang jadi tadi? Ada sih lambung, cuman ya sudah teratasi. Dulu juga asam urat juga sudah teratasi. Sudah teratasi ya Bu? Dengan pijat refleksi tadi itu. Lalu untuk berjalan atau berpindahnya tadi masih normal ya Bu katanya ya?
Kemudian untuk sekarang mengenai status mental, ibu ingat sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 27. 27 Mei ya ibu. Ya. Terus ibu ingat apa yang kita lakukan sekarang ini Pak? Lagi apa ini ya, wawancara atau apa ini Ya, dengan banyak. ya. Jadi untuk resiko jatuhnya ibu tidak beresiko, jadi masih normal. Jadi sudah selesai saya melakukan wawancara atau terkait kajian ini. Jadi kesimpulannya ibu secara umum itu tidak ada masalah atau normal, hanya saja terkait tadi nyeri bagian tubuh ibu ya ibu. Ya. Keluhannya yang dipermasalahkan itu. Ya. Jadi di sini saya ingin melakukan atau mencoba membantu ibu untuk mengatasi nyeri itu dengan cara senam low back pinang ibu atau senam nyeri punggung bawah tadi. Apa ibu sudah pernah dengar senam itu ibu? Enggak. Belum ya ibu? Belum. Jadi nanti coba saya ajari caranya, bisa nanti saya bantu caranya juga. Tujuannya untuk mengurangi nyeri, bisa nyeri yang lebih dirasakan, terus bisa lebih rileks, terus mencegah kekakuan tadi ibu. Waktunya kira-kira kurang lebih 10 menit. Tempatnya ada sebaiknya di kamar ibu aja ya, Ya. di atas kasur biar lebih nyaman. Ya. Apakah ibu bersedia bu? Bersedia. Baik ibu, bisa pindah ya ibu. Ya. Mari. Senamnya sudah kita lakukan. Bagaimana perasaannya ibu setelah dilakukan? Ya, lumayan. Enakan. Lebih jadi ngerti ya ibu? Ya. Baik ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti ini bisa ibu praktekkan kembali Ya. di rumah. Ini untuk mencegah nyeri yang ibu rasakan datang kembali. Ya. Juga bisa lebih enakan tadi Ya. untuk rasa sakitnya. Terima kasih ibu atas kerjasamanya. Ya, sama-sama. Semoga ibu cepat sembuh. Nanti saya akan kembali lagi pada ibu di rumah ibu ini pada hari Rabu ya ibu, 3 hari ke depan untuk mengecek keadaan ibu kembali di rumah ibu sini ya ibu. Apakah Ya. ibu bersedia? Bersedia. Untuk jamnya jam 10 pagi ya ibu. Ya. Baik ibu, terima kasih. Semoga ibu bisa melakukan aktivitas seperti semula. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu. Ya, monggo.